Halo sahabat Kakak TV, kembali bertemu dengan saya dalam video kali ini. Saya ingin berkata-kata kembali ke hadapan sahabat semua, dan saya berharap kata-kata saya kali ini tetap berguna, bermanfaat. Dan kalaupun tidak berguna, bermanfaat, saya berharap sahabat tetap mengikuti sampai akhir. Dan kembali saya harapkan supaya sahabat semua turut berpartisipasi, ngeklik, men-subscribe, dan juga men-share video ini supaya semakin banyak sahabat-sahabat yang diberkati oleh firman Tuhan. Menceraikan istrinya kecuali, garis bawahi, kecuali karena zina. Apapun alasan yang dibuat, yang tersusun kelihatan logis dan rapi itu semua berangkat dari ketegaran hati. Bolehkah orang bercerai oleh karena KDRT? Kali ini saya ingin mengajak kita untuk sharing, untuk diskusi tentang sebuah pertanyaan yang menurut saya masih krusial untuk kita diskusikan di zaman ini, yaitu tentang sebuah pertanyaan, bolehkah pasangan Kristen bercerai? Ya, keren ya temanya ya, bolehkah pasangan Kristen bercerai? Nah, bagi yang sedang mencari legitimasi untuk bercerai, mungkin video ini cocok untuk diikuti. Dan bagi sahabat-sahabat yang sedang berjuang untuk kawin, ya, untuk mendapatkan jodoh pasangan, ya silakan tonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Oke? Nah, sahabat Kakak TV, untuk menjawab pertanyaan ini, maka sebaiknya kita mengerti dulu apa itu perkawinan menurut Kristen. Dan tentunya rujukan kita tetap Alkitab. Nah, perkawinan itu apa? Untuk itu saya mengajak kita untuk melihat dulu teks di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Begini katanya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, jelas sekali bahwa perkawinan untuk mencarikan pasangan bagi seorang laki-laki yang Tuhan Allah ciptakan itu adalah atas inisiatif Allah sendiri. Jadi perkawinan itu berangkat dari inisiatif Allah. Berarti Allah yang merancang, Allah yang membuat, Allah yang menetapkan. Nah, sebagai umat ciptaan, kita beriman, kita percaya bahwa segala rancangan Allah itu pasti rancangan yang terbaik. Maka tujuan dari penciptaan, dari perkawinan ini adalah tujuan supaya manusia itu semakin baik. Maka diberikan penolong. Kenapa? Karena butuh pertolongan. Oke, nah itu dari Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita masuk kepada Perjanjian Baru. Apa kata Perjanjian Baru tentang sebuah perkawinan? Nah, kalau sebuah perkawinan di Perjanjian Baru dikatakan sebuah perkawinan yang sudah ditetapkan, yang sudah disahkan, maka haruslah senantiasa dipelihara. Apa kata firman Tuhan dalam Markus pasalnya yang ke-10? Mari kita baca Markus pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan yang ke-9. Iya, saya akan bacakan. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi jelas sekali pada awalnya diingatkan oleh Yesus kembali bahwa pernikahan itu memang sudah ditetapkan, di mana laki-laki dan perempuan itu akan meninggalkan orang tua masing-masing dan bersatu dengan pasangannya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, demikian juga dalam Matius pasalnya yang ke-19. Saya masih berikan ayat-ayat bagi kita supaya semakin yakin kita bahwa firman Tuhan kita ini sungguh sangat sempurna, ya, banyak referensi yang bisa kita berikan. Pada ayat yang ke-6, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, di sini saya mau jelaskan kepada sahabat Kakak TV semua bahwa Yesus dalam posisi mengutip
bagian firman Tuhan dari perjanjian lama di dalam Kejadian 2 ayat 24. Jadi Yesus tidak menciptakan aturan baru, tidak membentuk formulasi baru di dalam zamannya, tetapi dia mengutip kembali apa yang sudah ditetapkan pada zaman dahulu, pada saat Musa memimpin umat Tuhan, yaitu bahwa satu istri, satu suami menyatu, menjadi satu, bukan lagi menjadi dua, masing-masing meninggalkan rumahnya. Nah, itulah yang disampaikan oleh Yesus untuk mereka lakukan, maka mereka menjadi satu keluarga. Nah, ayat itu tidak berhenti ternyata sampai di situ. Ada sambungannya. Dan ini yang sering menjadi perdebatan di kalangan kita yang mau lebih terbuka tentang berbagai kemungkinan di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, kalau kita melanjutkan Matius pasal 19 ayat 9 dikatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Halo, saudaraku, sahabat KKTV, apa yang dimaksudkan oleh ayat ini? Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali, garis bawahi, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Perhatikan kata kecuali itu. Berarti ada kesempatan, ya kan? Ada kemungkinan bagi pasangan Kristen untuk bercerai karena ada kata kecuali. Begitu? Nah, apakah itu berarti boleh bercerai jika alasannya tepat seperti yang dikatakan oleh ayat ini? Karena zina. Tentunya para pendukung atau pro perceraian akan berkata yes. Tepat sekali. Tidak ada lagi tafsiran, tidak ada lagi bantahan. Itu jelas. Kenapa? Apa alasannya? Satu, ada ayatnya. Ya kan? Yang kedua, apabila pasangan sudah melakukan pengkhianatan, sulit sekali menerima pengkhianatan yang sesadis itu. Yang ketiga, konflik pasti akan berkepanjangan. Dan itu sulit dihindarkan. Yang keempat, kemungkinan alasannya lebih banyak dukanya daripada sukanya kalau perkawinan tetap dipertahankan. Ya kan? Alasan yang berikut, hak ajasi manusia. Keselamatan bisa jadi, damai sejahtera apalagi. Ya, karena banyak sekali pertengkaran, konflik yang terjadi dalam rumah tangga itu bisa sampai mengancam nyawa, mengancam keselamatan. Maka dengan dalil ini ada banyak para teolog juga setuju dan mendukung bahwa kata zina ini menjadi sebuah syarat untuk melakukan perceraian. Oke. Nah, membincang ayat ini, saya harap kita tidak lepas dari ayat sebelumnya. Ayat apa itu? Ayat yang ke-8. Saya bacakan. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Itu sebabnya saya katakan jangan lepas dari ayat 8. Kalau kita hanya membaca ayat ini, ayat 9, maka betul apa yang menjadi alasan-alasan tadi akan terasa masuk akal, logis begitu ya. Tetapi Yesus mengingatkan mereka sebelum masuk kepada kata itu, oleh karena ketegaran hatimu, maka dan seterusnya. Clear? Saya pikir clear ya. Sampai sini kita seharusnya sudah bisa paham maksud saya. Jadi apapun alasan yang dibuat, yang tersusun kelihatan logis dan rapi itu semua berangkat dari ketegaran hati. Karena apa? Sejak mulanya tidak demikian. Nah, kelompok yang anti perceraian akan berkata, pokoknya cerai itu dosa, melawan kehendak Allah. Tentu bertolak belakang dengan kelompok yang pro tadi ya. Mereka yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ayatnya sudah jelas, dan kemudian mereka akan mengutip ayat yang lain lagi gitu. Orang yang sudah menikah, yang sudah kawin harus komit, setia pada pilihan, dan harus diyakini bahwa kuasa Yesus akan memampukan setiap orang yang berkonflik untuk saling memaafkan, berdamai, dan saling menerima. Itu akan mereka katakan seperti itu. Dan yang lagi mereka akan katakan mujizat itu pasti ada ya. Mereka mengatakan yang seperti itu supaya hendaknya
perceraian tidak terjadi. Dan banyak lagi kata-kata nasihat, kata-kata yang mengingatkan pasangan yang berkonflik untuk tetap kembali rujuk dan membangun komitmen seperti semula. Nah, sahabat Kakak TV, itu dari sisi ayat-ayat Alkitab. Saya sudah mengangkat dari Perjanjian Lama dan juga dari Perjanjian Baru. Sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat dari sisi peraturan negara kita di mana kita ada. Nah, negara kita memiliki undang-undang perkawinan yang tertulis di dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, dan oleh karena dirasa ada banyak hal yang harus dilakukan revisi, di amandemen, maka pada tahun 2019 lalu pemerintah kita juga melakukan perubahan di beberapa pasal, dan yang paling kelihatan sekali yang ingin saya sampaikan bahwa ada perubahan di pasal yang ke-7 tentang usia perkawinan. Kalau di dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 74 dikatakan bahwa syarat untuk perkawinan bagi pria itu berumur 19 tahun dan bagi wanita itu 16 tahun. Jadi ada perbedaan usia. Nggak tahu juga kenapa alasannya seperti itu dulu ya. Dan kemudian di tahun 2019, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, maka itu dirubah. Pasal itu dirubah menjadi bunyinya pria dan wanita berumur 19 tahun. Jadi sama usianya. Jadi kalau ada pria dan wanita mau menikah, mau kawin, ya persyaratan yang dilindungi, yang diharuskan oleh undang-undang itu adalah umur 19 tahun. Nah, undang-undang pemerintah kita ya yang menyusun aturan ini merasa berpikir ya secara logikanya dan pengetahuan-pengetahuan yang lain bahwa usia 19 itu adalah usia yang dianggap telah dewasa dan cukup matang dalam mengambil keputusan termasuk dalam hal kawin. Nah, tujuannya apa? Kenapa sampai ada batasan itu? Supaya mereka yang berkeinginan dan memutuskan untuk kawin itu bertanggung jawab penuh, sudah dewasa dalam memilih keputusan dan juga pasangan yang dia idam-idamkan. Jadi tujuannya tetap, yaitu bukan untuk mereka gagah-gagahan supaya nanti gampang ini dan itu, bukan. Tujuannya supaya mereka yang dipersatukan itu, yang kawin itu matang, dewasa, sehingga kemungkinan untuk bercerai itu semakin kecil. Karena mereka sudah memikirkan dengan pertimbangan 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, salah satu alat ukur untuk mengetahui bahwa pasangan tersebut adalah kehendak Tuhan, bahwa pasangan tersebut sudah mendapat restu daripada Tuhan adalah dengan mempertimbangkan sisi usia. Jadi dalam hal ini gereja harus teliti, kita harus melihat data-data dari calon yang akan meminta pemberkatan perkawinan mereka supaya tindakannya tidak bertentangan dengan undang-undang negara kita yang sudah disusun oleh pemerintah. Nah, sebab itu kita harus ingat bahwa ada batasan usia yang diharuskan oleh undang-undang, dan kita tahu bahwa firman Tuhan juga katakan bahwa pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Nah, selanjutnya sahabat Kakak TV, mengapa harus dewasa? Salah satu tujuannya seperti yang saya katakan tadi adalah supaya tidak bercerai. Supaya tidak bercerai. Kenapa? Karena secara psikologis mereka sudah cukup matang, pertimbangan mereka sudah cukup kuat, dan dasar-dasar untuk menikah, untuk kawin itu mereka sudah betul-betul miliki. Nah, karena orang yang sudah dewasa diharapkan mampu memilah dan menyelesaikan masalah dengan arif dan bijaksana. Nah, itu harapannya. Jadi para anak-anak muda, ya, kaum muda yang saat ini menonton video ini, ya ingat ya bahwa harus betul-betul matang. Nah, lalu bagaimana dengan beberapa kasus pasangan? Mungkin kita pernah mendengar atau membaca atau ada yang pernah curhat lah kepada kita tentang beberapa kasus dalam perkawinan. Misalnya pasangan suka melakukan kekerasan, ya kan? Saya pernah dicurhatin seorang teman, sahabat, bagaimana pasangannya melakukan kekerasan terhadap dirinya. Dan itu bukan hanya sekali, 2 kali, tapi berulang-ulang. Dan rasanya dia pingin mati, pingin bunuh diri. Ya, bunuh diri mungkin adalah solusi, jalan terbaik daripada mempertahankan perkawinan yang sudah dia bentuk.
Ya, ada kasus yang seperti itu. Yang kedua, bisa saja pasangan menipu ya dan memanfaatkan, menjadikan pasangannya bukan sebagai mitra, bukan sebagai teman hidup, tapi seperti sapi perah. Nah, kondisi seperti itu kalau berlangsung setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan cukup lama, tentu sangat menegangkan dan sangat menyakitkan. Ada kasus yang seperti itu. Dan yang ketiga, ada lagi yang menyia-nyiakan. Sudah betul-betul dicintai, disayangi, ya, betul-betul didukung, tapi faktanya dalam kehidupan sehari-hari bukan dibalas cinta yang dia berikan, tetapi yang datang tetap rasa sakit hati. Disia-siakan segala pengorbanan yang sudah dilakukan oleh pasangan. Nah, banyak kasus yang bisa kita temukan di lapangan. Dan tentu dalam setiap kasus itu kita harus mampu melihat secara jernih dasar ya, tindakan dan segala perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu, masihkah bisa ditolerir atau masihkah sanggup kita untuk melihat, menyaksikan mereka hidup dalam beban dan penderitaan yang teramat berat. Ya, harus kembali kita lihat case by case. Nah, kembali ke teks, sahabat KKTP. Teks kita tetap mengatakan kecuali karena zina. Nah, kali ini saya ingin mengajak kita untuk berpikir lebih terbuka. Teks kita memang mengatakan kecuali karena zina. Nah, bolehkah saya mengajukan penafsiran yang seperti ini? Kalau kita tafsirkan kata zina di sana adalah salah satu perwakilan dari beberapa tindakan yang merusak hubungan perkawinan. Jadi merusak hubungan perkawinan itu tidak hanya karena zina, tapi ada banyak faktor seperti yang saya katakan di awal tadi, yang saya kemukakan contoh-contoh kasus tadi. Nah, bolehkah kita menafsirkan seperti itu? Bolehkah orang bercerai oleh karena KDRT? Bolehkah orang bercerai karena ditipu, dihianati berulang-ulang, disiksa berulang-ulang, disia-siakan, tidak dinafkahi dan lain sebagainya? Bolehkah? Nah, ini tentu menjadi sebuah diskusi yang menarik, dan dalam diskusi kali ini bukan posisi saya untuk memberikan jawab kepada sahabat KKTP. Oleh karena itu, saya ingin melangkah selanjutnya. Kira-kira apa sikap yang akan saya berikan terhadap pasangan-pasangan yang mengalami pergumulan untuk mempertahankan dan berjuang terus di dalam perkawinan yang sudah mereka ikat. Saya akan tawarkan kembali firman Tuhan seperti yang ditulis dalam Maleakhi pasalnya yang kedua. Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16. Iya. Di sana dikatakan, sebab aku membenci perceraian firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Saya tidak mendukung perceraian. Itu sudah pasti. Karena apa? Sejak awal Allah menginisiasi sebuah lembaga rumah tangga perkawinan adalah atas inisiatif untuk tujuan supaya semakin baik dan semakin sejahtera. Terus, bagaimana kalau ternyata mereka bercerai? Bagaimana seharusnya mereka hidup ke depan? Mungkin itu pertanyaan lanjutan. Kalau akhirnya mereka bercerai, biarlah itu menjadi keputusan mereka sebagai pribadi yang sudah dewasa. Dan bagaimana selanjutnya? Apakah gereja melayani? Apakah gereja tetap menerima mereka? Saya pikir gereja harus punya jawaban untuk hal-hal yang demikian. Dan untuk itu, saya akan bahas dalam video berikutnya bagaimana gereja bersikap terhadap pasangan-pasangan yang demikian. Dan tentunya saya berharap bahwa sahabat KKTP yang mendengarkan video ini bukan justru mempromosikan bahwa bercerai itu boleh gitu. Bukan itu ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa cintai, jaga, rawat pasangan kita, karena begitulah Allah menghendaki dalam hidup yang sudah dipersatukan atas namanya. Pertanyaan-pertanyaan yang seputar dengan itu silakan ketik di kolom komentar. Saya akan berikan jawabannya
dan semoga video berikutnya akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan mohon kepada sahabat untuk tetap memberikan like, subscribe, dan juga share video ini supaya kami semakin bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Dengan demikian, kiranya video ini bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.